Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sebelum saya memasuki materi saya membahas terlebih dahulu yaitu sumber hukum tata negara sebagai objek kajian. Pengertian sumber hukum tata negara secara etimologi berasal dari istilah sumber dan hukum tata negara. Sumber berarti tempat atau sumber asal-usul hukum positif yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis, sedangkan hukum tata negara menurut Lugeman adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Jadi, sumber hukum tata negara adalah sumber atau asal-usul dari mana hukum tata negara itu berasal, apakah hukum tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya kita akan membahas materi kita yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Bagi seorang ahli hukum, sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang dikenal dari segi bentuknya, dan arti formil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum dalam arti material ini diberlakukan ketika akan penyelidikan asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Perbedaan hukum formil dan material, material sudah berwujud hukum atau praksis, sedangkan hukum formal masih berupa gagasan dari hukum atau nok praksis. Dan menurut Bagirmanan, sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan sisi hukum HTN, yang termasuk dasar dan pandangan hidup dan kekuatan politik yang berpengaruh pada saat perumusan hukum tata negara. Sedangkan hukum tata negara formal adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya terdiri atas yang pertama, hukum perundang-undangan ketatanegaraan. Traktat adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, sedangkan perjanjian tidak selalu terikat pada bentuk tertentu. Yang ketiga, pendapat ahli hukum terkemuka atau doktrin. Yang keempat, konvensi. Sering diberi pengertian sebagai arti hukum kebiasaan yang tidak tertulis di bidang ketatanegaraan. Menurut Ismail Sunni, 18 konvensi ketatanegaraan diartikan sebagai perbuatan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktis ketatanegaraan suatu negara. Yang terakhir, hukum adat ketatanegaraan. Hukum adat ketatanegaraan adalah hukum di bidang ketatanegaraan yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sehari-hari dari rakyat yang diakui berlaku oleh penguasa, baik dari zaman dahulu ataupun masa penjajahan dan sebelumnya. Sedangkan sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia, yang pertama sumber hukum material. Pancasila merupakan sumber hukum material dalam arti hukum tata negara Indonesia, di mana perwujudannya sebagai sumber segala sumber hukum yang melalui A. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, B. UU atau Perpu, yang C. Peraturan Pemerintah atau PP. Sedangkan sumber hukum formal ada jurisprudence, konvensi ketatanegaraan, doktrin ilmu hukum. Peranan jurisprudence di Indonesia sudah demikian pentingnya. Selain sebagai sumber hukum, jurisprudence menjadi pedoman bagi para hakim dalam memutuskan perkara. Sekian dari pemaparan sumber hukum material dan hukum formil saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.